وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wa tadhkira wa tadhakkura wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, salihin salihat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, mari tidak lupa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang terus mengalir kepada kita semuanya. Amin. Ini dari nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa setia menjadi umatnya dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ini adalah pertemuan kita yang kedua melalui Zoom ya. Sedikit mengulang tentang materi yang sudah kita sampaikan minggu lalu ya, bahwa sholat khusyuk ya bisa dilakukan dengan cara melaksanakan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, ya harus melihat bagaimana gerakan Nabi di dalam sholat. Insya Allah semua dari kita gerakannya sudah sama ya, seperti gerakan Nabi di dalam sholat. Kalaupun ada perbedaan, itu perbedaan sedikit ya, tidak masalah. Kedua, ucapannya, bacaannya apakah sudah sama dengan bacaan Nabi di dalam sholat? Insya Allah juga sudah sama ya. Sejak masih TK atau SD ya kita sudah belajar bacaan-bacaan sholat, sudah hafal di luar kepala ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang eh, jarang orang perhatikan, jarang orang latih ya, sehingga di dalam sholat seringkali dia tidak mendapatkan khusyuk ya, yaitu tumak nina ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat sangat tumak nina, luar biasa, sangat tenang ya, menikmati gerakan demi gerakan, bacaan demi bacaan, kata perkatanya ya. Apa itu yang dinamakan dengan tumak nina? Yaitu suasana jiwa
ya, atau suasana jiwa dan raga dalam kondisi tenang, dalam kondisi tentram, dalam kondisi damai, ya. Nah, artinya harus betul-betul tenangkan badan kita, jiwa kita, ya, harus tenang. Tidak boleh, ya, kita masih ngos-ngosan, tidak boleh kita masih ada gelisah, ada rasa cemas, ya, ditenangkan dulu. Bagaimana cara menenangkan tubuh kita, ya? Kalau tubuh insya Allah bisa kita tenangkan. Nah, yang sulit ini jiwa kita, ya, harus kita tenangkan dengan cara bagaimana? Tarik nafas, ya, tarik nafas kita pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan. Kemudian juga kita hadirkan diri kita itu sedang menghadap Allah. Sebelum takbir, kita ucapkan pada diri kita bahwa kita akan menghadap Allah. Kita akan menyembah Allah, ya. Allah pun hadir di hadapan kita, ya. Kita akan bercakap-cakap dengan Allah. Maka jangan kemudian pikiran kita kemana-mana. Jangan kita melamun kemana-mana. Nah, ini katakan seperti itu, ya. Hanya ketika baca iftitah itu kan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Ya Allah, sungguh aku hadapkan diriku kepada pencipta langit dan pencipta bumi. Ya, kita sudah mengatakan itu, menghadapkan, artinya menghadapkan jiwa dan raga kita. Jangan kemudian kita hanya menghadap raganya saja, ya, sedangkan jiwa kita kemana-mana. Ya, ikhlaskan diri kita, ya, hanifah musliman, kita betul-betul lurus, tunduk, ikhlas melakukan ini untuk Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah tafakur, agar kita bisa terjaga di dalam tumak nina, di dalam khusyuk kita, maka harus mengerti bacaan-bacaan di dalam sholat. Setiap kata kalau bisa, ya. Bismi artinya dengan nama Allah, Allah. Ar-Rahman Maha Pengasih. Ar-Rahim yang Maha Penyayang, gitu. Insya Allah tidak sulit, ya. Nah, perlu kita tafakur menggunakan akal, pikiran untuk memahami dengan baik dan sempurna bacaan sholat atau hal-hal yang dipelajari di dalam Al-Quran, ya. Maka kita harus tahu setiap bacaan, ya, apa artinya Allahu Akbar, apa artinya Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Kalau bisa tahu juga surat yang kita baca, ya. Nah, ini tafakur, karena kalau tidak diisi dengan tafakur maka akan diisi dengan yang lainnya, akan datang pikiran-pikiran yang lainnya, ya, sehingga apa? Nah, akhirnya apa? Dia akan diisi dengan pikiran-pikiran yang lainnya, ya, karena setiap hari manusia itu akan, ya, dilintasi sekitar 60.000 pikiran, ya. Akal kita itu setiap hari akan dilintasi sekitar 60.000 pikiran, ya.
Setiap detiknya itu sekitar 8 sampai 9 pikiran-pikiran akan melintas di pikiran kita. Nah, kalau akal pikiran kita nggak dilatih untuk memahami apa yang kita baca, maka pasti ada pikiran-pikiran liar ya di luar sholat, kejadian-kejadian sebelum sholat itu akan masuk. Itu sudah pasti ya. Makanya kalau orang yang nggak pernah belajar ilmu khusyuk, terus tiba-tiba bisa khusyuk, itu aneh ya. Itu nggak tahu ilmunya bagaimana. Bisa jadi dia baru mengira dirinya sudah khusyuk padahal belum khusyuk ya. Khusyuk yang menipu gitu. Kemudian selanjutnya perlu tadabur ya. Cuma memahami mengerti artinya saja tidak cukup. Harus ada tadabur. Tadabur itu apa? Menggunakan akal, pikiran, perasaan dan hati secara bersama-sama ya untuk merenungi secara mendalam bacaan sholat atau firman Allah ya. Jadi tidak cukup mengerti artinya saja, tapi harus kita dalami ya, harus kita jiwai, harus kita hayati sehingga arti-arti bacaan itu hidup ya, sesuai dengan kondisi kita begitu. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita hadirkan artinya Allah Maha Besar ya, artinya Allah lah Maha Besar, kekuasaannya Maha Besar, keperkasaannya Maha Besar, kerajaannya. Ya Allah, Engkaulah ya yang sangat besar kasih sayangnya kepada kami dan juga sangat besar hukumannya, azabnya kepada orang-orang yang membangkang. Ya, Engkau ya Allah yang bisa maha besar, bisa menggerakkan tangan kami, bisa melakukan takbir Allahu Akbar. Engkaulah yang maha besar, bisa menggerakkan tubuh kami, bisa sholat. Engkaulah yang bisa memberikan hidayah kepada kami. Allahu Akbar. Engkau maha besar ya Allah. Ya Allah, Engkau maha besar. Ya, maka tidak layak aku memikirkan hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh, hal-hal duniawi. Semua selain Allah itu kecil. Semua selain Allah itu hina. Ya, ya Allah, Engkau lah maha besar. Kami hanya manusia yang kecil, yang hina, yang datang ke dunia ini nggak membawa apa-apa. Ya, jangan kita sombong. Ya Allah, maaf selama ini saya masih sombong. Saya merasa besar, merasa punya ilmu, merasa punya harta, merasa punya jabatan, merasa sudah berbuat ini, berbuat itu. Nah, ini dari Allah Akbar aja tadaburnya sebenarnya panjang dalam ya. Tapi untuk bisa mendatangkan itu di dalam sholat, yang sholat itu kan ringkas, maka perlu kita tahu kata kuncinya. Nah, apa kata kunci dari takbir dari Allah Maha Besar? Yaitu kekuasaan dan keperkasaannya. Artinya Allah Maha Kuasa sekali kepada kita. Nggak mungkin kita bisa sholat tanpa kekuasaan Allah, tanpa kekuatan Allah. Nggak mungkin kita bisa hidup tanpa eh, kehendak Allah. Ya, begitu. Jadi kita pun juga menyadari keperkasaan Allah. Artinya jangan sekali-kali kita merasa hebat, adigang, adigung, dan seterusnya. Nah, ini contoh bacaan tadabur ya. Nah, kalau kita betul-betul mentadaburi sholat ya, mentadaburi bacaan sholat itu akan merasa nikmat. Dan ketika sholat, ketika bertadabur, jadikan Allah sebagai lawan bicara kita. Ya, makanya gunakan ya Allah, ya Tuhanku, ya. Karena sholat itu kan kita sedang bercakap-cakap dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah yang maha besar, kami maha kecil, kami maha lemah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah yang maha besar,
maha kuat, maha hebat, kamil yang lebah, maha lemah, maha tidak berdaya ya Allah. Itu. Nah, ini contohnya. Selanjutnya, ini sudah kami sampaikan tentang filsafat. Nah, jadi filsafat sholat itu seperti filsafat buah kelapa, ya. Filsafat buah kelapa. Kalau kita baru hafal Arabnya saja, ya nggak bisa itu mentadaburi atau susuk di dalam sholat itu nggak bisa. Karena kelapa kalau belum dikupas, ya nggak bisa dimakan, harus dikupas dulu. Seperti orang mbak sholat baru hafal Arabnya saja, ya nggak bisa menikmati bacaan bacaan sholat, ya. Kalaupun dia dikhusyuk-khusyukkan, yaitu khusyuk menipu, ya, khusyuk menipu, mungkin hanya terpengaruh dengan suasana, ya, karena sedang di Masjidil Haram atau imamnya bacaannya bagus, AC-nya dingin, ya. Nanti coba kalau di tempat lain, kalau nggak bisa khusyuk berarti itu khusyuk menipu. Kemudian selanjutnya perlu kita tahu artinya. Nah, seperti kita sudah melepas kulitnya kelapa, tapi masih ada batoknya, baru tahu artinya belum cukup. Perlu batok kelapanya dilepas. Nah, batok kelapanya dilepas pun belum cukup, perlu ditadaburi, perlu diulang-ulang, perlu ada kata kunci sebagai afirmasi, ya, sebagai inti konklusi dari bacaan-bacaan sholat itu. Kata kunci sangat penting sekali, ya, agar kita bisa mengerti inti apa yang kita baca, kemudian kita jabarkan. Gitu. Nah, selanjutnya, ya, kita akan masuk kepada bacaan Allahu Akbar. Nah, bacaan Allahu Akbar ini sudah kita tadaburi tadi, ya, cuma kita ulang lagi, ya. Jadi ketika kita mau sholat tentu perlu latihan dulu. Makanya setiap hari kami kirimkan rekamannya beserta tulisannya. Nah, latihannya itu di luar sholat dulu, Bapak Ibu. Ya, latihan zikir bacaan-bacaan sholat gitu. Itu proses kita merekam, ya, pikiran-pikiran yang asalnya pikiran-pikiran duniawi menjadi pikiran-pikiran bacaan sholat. Itu perlu dilatih. Dilatihnya di mana? Di luar sholat. Ya, di luar sholat kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya Allah Engkau Tuhan yang Maha Besar, Maha Besar kekuasaanmu, Maha Besar keperkasaanmu, Maha Besar kerajaanmu, ya Allah Engkau sangat besar kasih sayangmu, Engkau juga ya Allah sangat besar azabmu. Ya Allah, Engkau maha besar kemuliaan-Mu, ya Allah. Kami manusia yang maha kecil, kami manusia yang tidak berdaya apa-apa, ya Allah. Ya, ya Allah, ampunilah kami kalau selama ini kami merasa besar, kami merasa sombong, ya. Ya Allah, ampuni kami kalau selama ini, ya, kami sering lupa. Ya Allah, ya, selama ini Engkau yang eh, mohon maaf selama ini kami terlalu membesarkan dunia, membesarkan jabatan, membesarkan harta, membesarkan, ya, dunia. Kami sampai lupa kepadamu, ya Allah. Allahu Akbar, gitu, ya. Nah, ini kata kuncinya apa? Kekuasaan dan keperkasaan Allah. Allah Maha Kuasa. Kita selama ini membesarkan dunia. Dunia kita bisa diambil oleh Allah dengan sangat sangat mudah, gitu, ya. Dan selanjutnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, harus tahu dulu artinya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, kemudian ya tadaburnya adalah ya Allah, Engkaulah yang menciptakan syaitan. Ya Allah, hanya Engkaulah yang sanggup me, menahan syaitan. Hanya kepada Engkaulah aku minta perlindungan ya Allah. Engkaulah yang bisa menahan syaitan dari kami semuanya. Engkaulah yang maha kuasa. Kami hanyalah hamba yang lemah. Ya Allah, jadikanlah kami bisa, ya, kami bisa khusyuk di dalam sholat kami. Jadikanlah kami terjauh dari godaan-godaan syaitan sehingga kami bisa sholat dengan khusyuk, sehingga kami bisa memperbaiki diri kami dengan sholat khusyuk ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami berlindung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah kepada dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah ini, jadi perlu kita itu menghadirkan kesadaran bahwa kita itu makhluk yang lemah, bahwa Allah lah zat Tuhan kita, zat yang maha kuasa. Ya, kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Ya, setelah kita berusaha untuk bisa khusyuk, ya, kita meminta kepada Allah, maka pasrahkan semuanya kepada Allah dan yakin Allah lah yang bisa, ya, menjaga kita dan melindungi kita dari syaitan. Tidak hanya di dalam sholat saja, tetapi juga setelah sholat, di luar sholat, ya, kita butuh perlindungan dari Allah, ya. Makanya sholat ini sebenarnya sebagai latihan yang perlu di, ya, praktekkan nanti di luar sholat. Kita di dalam sholat kita harus betul-betul merendah hati, menunduk kepada Allah dan membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Di luar sholat juga harus seperti itu, gitu ya. Sehingga akhlak-akhlak di dalam sholat dibawa di luar sholat, sehingga menghasilkan sholat yang tanha anil fahsya wal mungkar. Sholat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, itu yang diinginkan dari sholat, gitu ya. Makanya jangan heran banyak orang yang sholat tapi masih maksiat. Banyak orang yang sholat masih korupsi. Ya. Kenapa? Karena sholatnya tidak khusyuk. Ya. Bacaannya tidak ditadaburi. Ya. Baik. Selanjutnya, bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kalau belum hafal artinya perlu diulang-ulang gitu. Dengan nama Allah, Bismillah, yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, yang Maha Penyayang, Ar-Rahim. Ya. Nah, setelah itu apa? Ya, kita cari kata kuncinya. Kata kunci dari Bismillahirrahmanirrahim apa? Nikmat tiada henti. Ya, bahwa ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita itu menyatakan bahwa nikmat Allah terus mengalir kepada kita, bahwa Allah terus memberikan nikmat-nikmat kepada kita. Allah itu sangat baik, ya. Allah itu sangat dermawan. Bahkan Allah, ya, tidak disembah, Allah tidak diimani, Allah dimaksiati kita,
pun Allah tetap memberikan rahmatnya kepada kita. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang fasik, itu tetap diberikan nikmat oleh Allah. Tetap diberikan kehidupan, tetap diberikan makanan, minuman, Masya Allah. Itulah nikmat Allah yang sangat besar. Ya. Nikmat Allah yang terus tiada henti. Makanya kita harus sadar diri bahwa Allah itu sangat baik kepada kita dan kita harus bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan namamu yang maha pengasih, yang maha penyayang. Rasakan betul nikmat-nikmat Allah itu mengalir pada diri kita. Kita bisa bernafas dengan udara, oksigen yang bersih, ya. Kemudian kita juga bisa melihat dengan cahaya, dengan mata, ya. Kemudian kita juga bisa mendengar dengan telinga, ada suara-suara, kita bisa berpikir dengan akal kita bisa merasakan dengan hati kita, tubuh bisa digerakkan. Itu kan nikmat-nikmat yang luar biasa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, ya. Segala puji bagi Allah. Allah lah yang telah memberikan, Allah lah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Terima kasih ya Allah. Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kata kuncinya apa? Mulia dan terima kasih. Ya, alhamdulillah itu artikan pujian, artinya pujian. Pujian itu kemuliaan, ya. Kemuliaan, pujian, kehormatan, jasa itu semuanya milik Allah. Sebenarnya kita manusia nggak berhak mendapatkan pujian, nggak mendapatkan sanjungan, nggak berhak, ya. Walaupun kita itu punya wajah yang tampan, walaupun kita suka memberi, hakikatnya semuanya dari Allah. Ya, sebenarnya kita nggak berhak untuk mendapatkan sanjungan atau pujian. Maka berikanlah total semuanya kepada Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Dialah yang mengurus. Rabb ini artinya yang mengurus. Tuhan yang mengurus. Tuhan yang mengatur. Tuhan yang memberi rizki. Tuhan yang menggerakkan seluruh alam ini. Rabbil alamin. Bukan hanya kita saja, seluruh alam itu diatur dan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa pengurusan Allah semuanya bisa hancur. Ya, alhamdulillah Allah mengurus semuanya sehingga kita bisa hidup dengan aman, kita hidup dengan nyaman, kita bisa beribadah dengan nikmat, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Hafalkan artinya dulu. Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Terus kata kuncinya apa? Nikmat tiada henti. Ini sama seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan rahmatnya Allah, rahmannya Allah. Ya, rahman Allah itu nikmat Allah untuk semua makhluknya. Ya, di mana yang kafir, yang munafik, yang musyrik pun tetap mendapatkan rahmatnya Allah. Itu Rahman. Ya, jadi Rahman Allah itu di dunia diberikan kepada siapa saja. Ya, mau binatang, mau manusia, tumbuhan, semuanya diberikan nikmat oleh Allah, Rahman. Ya, sedangkan Rahim itu rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah untuk nanti kaum mukminin di akhirat. Mereka yang mendapatkan nikmat-nikmat surga, mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan di akhirat. Inilah rahimnya Allah, ya. Rahimnya Allah. Kita berharap dua-duanya, ya. Semoga Allah memberikan rahmat, ya, di dunia untuk kita dan juga rahmat di akhirat untuk kita semuanya.
Nah, ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, hayati dan jiwai betul betapa Allah sayang sama kita. Allah itu cinta sama kita. Buktinya Allah terus memberi, 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 memberi tanpa pamrih, ya. Kita saja di dunia ini kalau ada orang atau suami kita lah atau istri kita, suami kita memberi kita terus setiap hari, memberi uang, memberi perhatian, memberi kasih sayang, memberi apa yang kita butuhkan. Kita kalau sakit, kita diobati, bawa ke rumah sakit dokter. Kalau kita lapar dikasih makan, kalau kita butuh apa, pengen jalan-jalan diajak jalan, semuanya dipenuhi. Ya, mustahil kita tidak cinta dengan suami atau istri kita, ya, yang selalu memberikan apa yang kita butuh atau bahkan apa yang kita mau, ya. Nah, Allah itu memberi lebih daripada pasangan kita. Masa kita nggak sayang sama Allah? Masa kita tidak merasakan nikmatnya Allah, gitu ya. Makanya nikmat itu perlu diingat-ingat Bapak Ibu. Perlu diingat-ingat dan perlu disadarkan agar kita itu sadar. Karena manusia itu tempatnya lupa, tempatnya lalai, ya. Orang yang lupa harus diingatkan, harus disadarkan, begitu, ya. Sehingga kalau nggak disadarkan bisa kufur nikmat nantinya. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Nah, walaupun Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah lah yang mengampuni seluruh hambanya jika bersalah. Walaupun kita banyak bermaksiat, kita datang kepada Allah, Allah akan mengampuni, Allah akan menyayangi kita. Namun hati-hati. Allah juga punya sifat yang menakutkan, yaitu apa? Maliki Yaumiddin. Allah lah yang memiliki hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Ya, ya Allah, Engkaulah yang akan menegakkan keadilan, ya, seadil-adilnya nanti di akhirat. Ya Allah, Engkaulah yang akan mengadili orang-orang yang bebas di dunia dengan cara membayar hakim. Engkaulah yang akan menghukum orang-orang yang dulu di dunia mendolimi kita tapi tidak dihukum, ya. Jadi dengan kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, ya, dalam satu waktu menjadikan kita itu tenang, ya. Kita tidak khawatir ketika hak-hak kita diambil oleh orang lain. Dalam satu waktu juga menjadikan kita takut. Aduh, saya selama ini berbuat dosa, saya selama ini berbuat jahat, zalim kepada orang lain, tapi saya, ya, belum dihukum, ya. Jangan merasa aman bahwa kita itu tidak akan dihukum. Masih ada pengadilan Allah nanti di akhirat, ya. Maliki Yaumiddin. Kita kata kuncinya apa? Kekuasaan yang tak terbatas. Kekuasaan Allah itu sangat luas. Kekuasaan Allah itu tidak terbatas, ya. Sekecil apapun perbuatan kita ataupun ucapan kita itu didengar oleh Allah, dicatat oleh Allah, ya. Semenakutkan apapun kita di dunia akan tunduk di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuasaan Allah tidak terbatas. Maliki Yaumiddin, kekuasaan yang tak terbatas. Dan ini harus dilatih Bapak Ibu. Dan harus dihafal, terutama kata kuncinya, artinya, gitu ya. Itu harus dihafal. Harus dihafal karena kalau nggak hafal nanti untuk menjabarkannya sulit, ya. Karena kata kunci itu sebagai konklusi dari bacaan yang kita baca. Kalau kita nggak tahu konklusinya, ya bagaimana menjabarkannya? Ya, harus tahu kata kuncinya. Dulu, kekuasaan yang tak terbatas, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, ya Allah. Nah, kata kuncinya apa? Hamba.
Nah, ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, sadarkan diri betul-betul bahwa kita adalah hamba. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Ya Allah, kami adalah hamba. Ya, ya Allah, Engkaulah ya yang telah memberikan hidup, memberikan fasilitas, memberikan nikmat yang banyak. Ya, maka hanya kepadamu lah kami menghamba. Ya Allah, kami hanya kepadamu lah menghamba. Ya Allah, janganlah putus ya status hamba kami. Kami takut jika Engkau sudah tidak mengakui kami sebagai hamba lagi. Ya Allah, tetaplah menjadi Tuhan kami. Ya, itu. Ya. Ini iya karena butuh. Ya Allah, kami ingin terus menyembah kepadamu ya Allah. Jangan jadikan sekutu-sekutu. Jangan jadikan kami menyekutukan Engkau ya Allah. Iya karena ya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan ya Allah. Kata kuncinya apa? Peminta-minta. Makanya ketika itu jiwai betul kita itu sedang meminta-minta kepada Allah. Ya, kita nggak boleh minta-minta kecuali kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah zat yang memberikan pertolongan. Ya, tak ada kebaikan tanpa pertolonganmu ya Allah. Saya adalah makhlukmu yang sangat banyak sekali kebutuhannya ya Allah. Saya butuh ini, butuh itu, banyak sekali. Saya adalah peminta-minta ya Allah yang selalu berharap kepada pertolonganmu. Ya Allah, jangan kecewakan aku. Ya, iya karena nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, pertolongan di dunia ataupun di akhirat. Kami rela menjadi pengemismu ya Allah. Ya. Yang selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami, bimbinglah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Inilah kunci kebahagiaan kita baik di dunia dan di akhirat. Ketika mendapatkan bimbingan dari Allah, hidup kita dibimbing oleh Allah, ucapan kita dibimbing oleh Allah, akhlak kita, perbuatan kita juga dibimbing oleh Allah. Yang bisa memberikan itu adalah Allah, ya. Dan kita manusia itu sangat terbatas akalnya, sangat terbatas ilmunya. Banyak kok orang-orang yang profesor, doktor masih tersesat, ya. Bahkan sahabat ada yang murtad, ya. Hidup di zaman Nabi, ketemu dengan Nabi, mengaku sebagai nabi palsu. Jadi tidak jaminan itu hidup dengan Nabi kemudian beriman. Ilmunya sudah tinggi, sudah jadi profesor, doktor, ya. Itu tidak jaminan dia mendapatkan hidayah dari Allah. Karena hidayah itu hak prerogatif Allah, ya. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ya Allah ke jalan yang lurus, ya. Kata kuncinya apa? Keselamatan dunia dan akhirat. Disinilah kita minta kepada Allah keselamatan dunia dan akhirat. Kita ketika di dunia itu butuh bimbingan sekali Bapak Ibu. Kita mau masuk sekolah ya, kita mau masuk sekolah yang mana ini, itu butuh sekali bimbingan Allah. Mau milih jurusan mana, sangat butuh terhadap bimbingan Allah. Milih pasangan, itu harus dengan bimbingan Allah. Milih pekerjaan juga, agar apa yang kita pilih itu benar dan membawa keselamatan, membawa kebahagiaan, ya baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, tidak bisa kita lepas dari bimbingan Allah. Itu. Nah, selanjutnya apa? Bimbingan Allah bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya para nabi, jalannya orang-orang para rasul, jalannya orang-orang soleh, jalannya para syuhada, ya, para ulama. Itulah bimbingan yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah langsung membimbing kita, ya kita nggak melihat Allah, kita nggak bisa melihat Allah.
kita juga nggak bersezaman dengan Rasulullah. Maka Allah memberikan bimbingan kepada kita melewati orang-orang soleh, melewati para ulama, melewati para ustadz, ya, para kiai. Makanya kalau ingin selamat mendapatkan bimbingan, harus belajar dengan para ulama, dengan para ustadz, dengan para kiai, ya, agar kita dibimbing, dituntun, ya, dengan Al-Quran dan dengan hadis-hadis Rasulullah, ya, untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Nah, kata kuncinya apa? Yaitu akhlak mulia. Nih, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Maksudnya kita ingin dibimbing oleh Allah agar semua perbuatan dan semua ucapan kita menjadi akhlak mulia. Itu ya. Karena inti dari semua syariat, semua perintah Allah, semua larangan Allah adalah agar menjadikan kita punya akhlak mulia. Akhlak mulia itu seperti apa? Seperti yang dicontohkan oleh para nabi, para rasul, para ulama, para orang-orang soleh itu. Ya, jadi Allah itu memberikan lengkap kepada kita panduan agar menjadi orang yang selamat harus punya akhlak yang mulia. Akhlak mulia bagaimana? Di Al-Quran dijelaskan, di hadis dijelaskan. Cuma teori saja kurang lengkap. Diberikan prakteknya, contohnya tuh para ulama, orang-orang soleh, akhlaknya bagaimana, ya. Nah itu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, orang-orang Yahudi. Bukan jalan seperti mereka. Waladdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang Nasrani, gitu ya. Ya Allah, jangan kami ya Allah kami jauhkan dari mereka, ya. Eh, jadi Allah memberikan contoh, ya, yang real biar kita nggak salah. Ini loh yang salah seperti ini. Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu orang-orang berilmu. Orang-orang yang sudah diberi kitab suci. Yang tahu kebenaran. Tetapi mereka sangat materialis. Tetapi mereka sangat matre. Ya. Sehingga apa? Mereka mengorbankan agamanya. Menjual agamanya. Demi, ya, apa, demi mendapatkan kenikmatan dunia. Akhirnya dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah, ya. Nah, orang-orang Nasrani sebenarnya ini adalah Nasrani itu agama revolusi, ya, untuk memperbaiki agamanya Nabi Musa, apa, pengikutnya Nabi Musa yang sangat materialis, diperbaiki dengan datangnya Nabi Isa. Ya, makanya Nabi Isa itu sangat menjauh dari dunia, sangat tidak materialis, tidak menikah, ya, hidupnya dengan sangat sederhana begitu. Nah, para pengikutnya ini yang salah. Para pengikutnya punya keinginan tulus, hatinya tulus ingin menjauhi dunia, ingin menjauhi wanita, ingin menjauhi jabatan dan lain sebagainya, tapi caranya yang salah. Inilah bahayanya orang beragama tanpa ilmu. Ya, semangatnya menggebu-gebu, niatnya tulus, ikhlas, tetapi tidak didasari dengan ilmu, akhirnya tersesat. Ini orang-orang Nasrani. Nah, kalau kita perhatikan di alam dunia, di kehidupan nyata kita, orang itu menjadi jahat, orang itu menjadi buruk, akhlaknya buruk, itu antara dua ini. Kalau tidak seperti orang Yahudi, ya seperti orang Nasrani, gitu ya. Orang menjadi jahat pertama bisa jadi dia berilmu, tetapi karena dia lebih suka dengan dunia, lebih menuruti kepada hawa nafsu, akhirnya dia menjadi orang yang jahat. Dia menjadi pendosa, pemaksiat. Ya, itu kemungkinan pertama. Atau kemungkinan kedua, dia menjadi jahat, dia menjadi tersesat karena memang dia nggak punya ilmu. Niatnya baik, ya mungkin niatnya baik. Akhirnya tersesat, ingin menjadi baik, akhirnya tersesat. Semangat beragama menggebu-gebu, tetapi jalannya salah, caranya salah. Akhirnya menjadi orang yang jahat, gitu ya. Orang yang
tersesat. Ini cuma dua ini saja. Makanya kita diberikan contoh oleh Allah, ini loh dua kelompok yang jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Karena inti dari akhlak buruk ada pada mereka berdua. Maka kita minta perlindungan kepada Allah, minta bimbingan kepada Allah agar kita diberi akhlak-akhlak yang mulia seperti akhlak para nabi, akhlak para rasul, akhlak orang-orang soleh, ya, bukan akhlaknya ghairil maghdubi alaihim walad dolin, para orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Makanya kalau kita baca Al-Quran rata-rata kisahnya tentang Yahudi Nasrani. Karena itu contoh yang real yang masih ada di zaman sekarang. Kaum Nabi yang masih ada, masih hidup sampai zaman sekarang yaitu Yahudi dan Nasrani. Kalau kaumnya Nabi Adam, Nuh, Hud, Soleh itu sudah musnah semuanya, dimusnahkan oleh Allah. Sedangkan yang masih ada itu Yahudi dan Nasrani sebagai pelajaran bagi kita agar kita melihat, agar kita apa? Mengambil pelajaran, jangan menjadi seperti mereka. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah ya tadabur kita pada pagi hari ini, yaitu tadabur bacaan Al-Fatihah ya. Insya Allah nanti pertemuan ketiga dan keempat akan kita lanjutkan tadabur bacaan-bacaan sholat berikutnya. Insya Allah sampai selesai bacaan salah. Pelan-pelan saja Bapak Ibu, jangan terburu-buru. Makanya setiap hari kami berikan materi berupa tulisan dan juga rekaman agar Bapak Ibu latih diri sendiri, ulang-ulang terus, pelan-pelan saja. Jangan terburu-buru. Kalau ada peningkatan, syukuri betul-betul. Alhamdulillah ya Allah, sekarang saya mulai perhatikan dengan sholat saya. Alhamdulillah sekarang saya mulai fokus. Walaupun 1%, nggak apa-apa. Tapi syukuri terus. Kemudian usaha terus sampai meningkat-meningkat. Karena khusyuk itu butuh waktu, butuh latihan, butuh pengulangan-pengulangan, gitu ya. Seperti orang belajar pengen bisa berenang, itu kan nggak bisa instan. Belajar teorinya, baca bukunya langsung jebur bisa renang, ya nggak bisa. Harus pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan telateni sampai mahir begitu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang bisa kami sampaikan ya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan dibuka audionya. Sebutkan nama dan asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Herawati dari Jember, Ustadz. Ya Bu, silakan Ibu Ini saya Herawati. menanyakan, nah, sebelum kita memulai melaksanakan sholat, itu kan kita diawali dengan berwudu, ya. Ya, Nah, yang mau saya tanyakan ini kaitan dengan berwudu Sudah dan syukur minum. kesukaan sholat, nggih. Nah, karena kita merasa kita melaksanakan wudhu itu sudah benar gitu. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Kaitan dengan kekhusyukan dalam sholat saat kita melakukan wudhu. Itu ya, yang ingin saya tanyakan. Nggih. Jazakallahu khair. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus pertanyaannya Bu. Jadi kenapa kok pernah nggak kita bertanya, kenapa sebelum sholat kita itu disuruh wudhu terlebih dahulu? Ya, kita kalau mau menghadap siapa? Menghadap ya, ya menghadap Pak RT sajalah, atau ya menghadap Pak RT. Kan kita harus apa? Mandi dulu, atau nggak usah Pak RT ya Pak ya? Kepada Pak Lurah atau kepada Pak Camat ya. Kan diri kita harus apa? Bersih, wangi, suci begitu ya. Pakaiannya juga rapi gitu. Kalau kalau kita menghadap ke Pak RT sedangkan kita baru bangun tidur, rambut kita pada berantakan, mata kita juga banyak ininya, gimana kira-kira? Kan malu, ya, Nggih. malu. Nah, kita akan menghadap Allah, ya. Kita akan menghadap Allah. Kita juga dilihat oleh Allah. Maka malu kalau kita menghadap Allah, kondisi kita
ya, masih dalam kondisi kotor. Makanya kita bersihkan dulu ketika wudhu. Ya, dan wudhu itu kan membersihkan dari noda, membersihkan dari dosa, ya. Nah, agar kita ketika menghadap Allah dalam kondisi suci, dalam kondisi bersih, begitu, ya. Eh, begitu, Bu. Jadi ada kaitannya itu. Kalau kita ketika wudhu itu dengan baik, dengan pelan-pelan, ya, dengan menghayati wudhu yang kita lakukan, ya Allah. Makanya pernah bertanya nggak, kenapa kok ketika wudhu gerakannya seperti itu? Membasuh muka, kemudian membasuh tangan, membasuh apa lagi ya itu. Kenapa? Karena anggota yang kita basuh adalah anggota tubuh yang sering bermaksiat, ya. Ketika kita sedang membasuh muka, mata ini sering digunakan untuk maksiat, mulut juga digunakan untuk maksiat, telinga juga untuk maksiat, tangan juga untuk maksiat, kaki juga untuk maksiat. Makanya dibasuh semuanya. Ketika wudhu itu kan dosa-dosa itu berguguran melalui itu, ya, anggota tubuh itu, begitu, agar kita menghadap Allah dalam kondisi bersih, dalam kondisi suci, itu baik zahir atau batin kita, ya, sehingga apa, tidak ada yang mengganggu kita di dalam sholat, tidak, karena dosa-dosa ini yang membuat kita terhijab, dosa-dosa ini yang membuat kita itu terhijab dari Allah, sehingga tidak merasakan hadirnya Allah, tidak merasakan manisnya beribadah, itu dosa-dosa itu. Jadi hukuman Allah bagi pelaku dosa, pendosa-pendosa di dunia itu tidak harus, ya, karma, itu tidak harus karma, kita habis melakukan dosa tiba-tiba kita ketabrak atau apa, nggak harus itu. Cukup dengan dia apa, tidak menikmati ibadahnya itu sudah menjadi hukuman, ya, atau dia menjadi malas beribadah itu menjadi hukuman bagi orang yang melakukan maksiat. Jadi kalau orang melakukan dosa-dosa terus, "Oh, saya nggak apa-apa ini melakukan dosa-dosa terus, ya berarti nggak apa-apa dong. Saya nggak ada dapat azab ini dari Allah." Coba perhatikan. Kamu melakukan dosa-dosa, coba bagaimana sholat malammu, bagaimana kamu dengan Al-Quran, ya. Ternyata sholat malamnya ditinggal, Al-Qurannya juga ditinggal, apa, ibadahnya malas. Kalau sholat tidak mendapatkan kenikmatan, itu hukumannya sebenarnya. Gitu. Baik, Bu, ya. Baik, ada lagi? Afwan, Ustaz, Afwan Pak lanjut. Ustadz. Ya, ya. Silakan, Bu. Jadi untuk tata cara berwudu itu kita juga harus perhatikan ya Pak Ustadz, benar tidaknya nggih? Iya, betul. Wudhunya harus benar. Seperti yang contohkan oleh Nabi, gerakannya bagaimana. Kemudian juga harus tenang, jangan terburu-buru. Sambil menghayati ketika kita membasuh muka itu sama seperti sedang membasuh dosa-dosa kita. Ya, Iya. mm-mm. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana. mungkin Ustaz. Ya, silakan, Bu. Ya, saya Sri Sardini mau Hmm. bertanya. Mm-mm. Di sini ada bacaan ta'awud. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Kan di dalam sholat selama ini kita tidak pernah diajarkan membaca ta'awud ya Ustadz ya. Iya, Nah ini maknanya maksudnya apa? Apa kita baca di dalam hati sebelum kita memulai baca Al-Fatihah atau gimana Ustadz? iya. Sri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Memang itu tidak dianjurkan kalau dalam madhab Syafi'i, ya. Tidak dikeraskan. Bacaannya itu di dalam hati atau Hati. bacaannya lirih gitu. Kalau kita sholat itu bacaannya lirih. Baru nanti kerasnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, begitu. Dan penting sekali karena Iya. ketika kita sholat pasti akan datang syaiton. Ya.
Karena setan itu sangat benci kalau sholat kita diterima oleh Allah. Ya, setan itu sangat tidak suka kalau ya ibadah kita itu diterima oleh Allah. Jadi berusaha semaksimal mungkin agar ibadah-ibadah kita, sholat-sholat kita itu nol ya, tidak diterima oleh Allah. Silakan para Bani Adam, keturunannya Nabi Adam pada sholat, pada ibadah silakan, tapi nggak ada yang diterima. Gitu. Setan itu tidak kehabisan akal ya untuk membuat kita itu sengsara. Kalau membuat kita kafir murtad nggak bisa, ya dijadikan kita itu nggak taat. Kalau menjadikan kita nggak taat, nggak bisa, kita tetap sholat, kita tetap ini, ya dijadikan sholat dan ibadahnya nggak diterima. Pokoknya segala cara lah. Mereka itu tidak akan pernah menyerah, ya, untuk Ya, membalas dendamnya kepada Nabi Adam dan keturunannya begitu. ya. Ustadz, begini Ustadz, andai di dalam sholat kita merasa ini masih ada aja gangguan, ya mungkin kita saat kita membaca surat atau apapun, terus rasanya tuh kita mungkin ada gangguan gitu loh. Apa kita boleh gitu membaca di dalam hati gitu loh, ta'awud ini, gitu Ustadz. Iya, kalau di dalam hati nggak apa-apa. Ya, kalau di dalam hati nggak apa-apa. Tapi kalau kita sedang baca Al-Fatihah seumpama, Misalnya, iya, iya, mm-mm. jangan jangan diucapkan. Nanti kan jadi Iya, tercampur gitu. Nah, iya, jadi di dalam hati jadi nggak apa-apa. Ya, tapi yang terpenting adalah pasang memori tadabur bacaan-bacaan sholat itu harus dilatih untuk mengendapkan memori-memori itu butuh dilatih terus ya dengan pelan-pelan dengan tenang gitu terus dilatih ya kemudian dilakukan di dalam sholat ketika sholat kita coba latih itu nah kalau belum bisa ya terus dilatih terus sampai bisa begitu gitu. baik, Baik, makasih Ustaz. ya Iya. sama-sama. Mm. Yang lain ada? Baik, alhamdulillah cukup ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah melakukan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Saya Dede dari Ciputat. Yang Hmm. ingin saya tanyakan, saya pernah mendapatkan pelajaran, pernah mendengar, jadi dalam sholat itu harus hadirkan 3 rasa. Yang pertama, eh, kita ada rasa harap atau roja. Kemudian yang kedua, rasa eh, takut, takut pada Allah atau khauf. Dan yang ketiga adalah rasa cinta atau mahabbah. Nah, untuk pengaplikasian yang Ustadz ajarkan itu apakah ada hubungannya dengan yang tiga ini dan cara mengaplikasikannya ketika kita sholat itu kan dalam sholat itu kalau tidak bukan kalau tidak saya katanya tidak boleh memakai bahasa Indonesia. Nah, kemudian cara pengaplikasiannya yang Ustadz ajarkan itu bagaimana Ustadz? Iya, bagus. Nah, di dalam sholat kita mendatangkan tiga rasa tadi, roja, khauf, dan mahabbah ya. Itu boleh, silakan. Jadi ketika kita sholat itu betul-betul mengharap kepada Allah. Kita juga takut ya Allah itu tidak menerima sholat kita. Kita juga merasa cinta ya, sayang kepada Allah karena Allah telah memberikan banyak ya hal kepada kita semuanya. Ya sebenarnya itu tiga hal itu sudah masuk dalam tadabur sholat tadi. Ketika saya menjelaskan tentang sifat-sifat kasih sayangnya Allah, nah di situ timbul roja ya timbul roja harapan Engkau ya Allah yang maha penyayang Engkau ya Allah yang maha penyasih Engkau ya Allah memberi rizki kepada kita gitu akan timbul roja harapan nah ketika kita menyebutkan bacaan-bacaan Allah yang sifatnya itu ancaman seperti Maliki Yaumiddin Engkau ya Allah yang menguasai hari pembalasan nah ketika itu kita muncul khauf
Rasa takut kepada Allah. Ya Allah, kami takut kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami. Kami selama ini masih banyak dosa, tapi nikmat-Mu terus mengalir kepada kami. Kami tidak tahu diri, kami kurang ajar, ya Allah. Nah, itu di situ ada khauf, ya. Kemudian ada mahabbah. Mahabbah sebenarnya hampir sama seperti tadi, seperti roja. Ketika kita sholat, kita hadirkan, ya Allah, sholat yang kami lakukan semata-mata karena kami cinta, ya. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu, ya Allah, gitu. Seperti itu, Bu. Ya. Jadi lebih luas sebenarnya metode yang kita bawakan itu lebih luas daripada tiga tadi, daripada khauf, roja, dan mahabbah, ya. Tapi lebih luas dengan menjabarkan semuanya, begitu. Pada intinya ketika sholat, jadikan Allah sebagai lawan bicara kita, ya, sebagai tempat curhat curhat kita. Karena Allah itu tempat curhat yang paling aman, ya. Dan Allah itu tempat curhat yang paling tepat. Kita kalau curhat kepada manusia, kadang nggak didengerin, kadang malah dihina, kadang malah ya tidak dikasih solusi, ya. Tapi kalau kita curhat sama Allah, oh masya Allah, pasti didengar oleh Allah, tidak mungkin dihina, pasti akan diberikan solusi, diberikan jalan keluar, gitu. Kalau kita curhat sama Allah, begitu. Baik, jelas Bu? Ya, maksud saya gini dokter jadi Ustadz, Hmm. eh, kan kita ketika kita takbiratul ihram itu Allahu Akbar, terus di dalam hati kita Allah Maha Besar. Nah, kemudian kan kita harus menguraikan yang Ustadz ajarkan, yang suruh dihafalkan di rumah itu. Nah, yang itu tuh kapan kita bacanya, kapan kita ini Oh, aplikasikannya Ustadz? Dan enggak harus. itu di dalam hati atau kita kan tidak boleh diucapkan dengan bahasa Indonesia. Iya, jadi itu tidak boleh diucapkan di dalam sholat. Tadi bacaan tadi nggak boleh, makanya saya katakan di luar sholat. Latihannya di luar sholat. Kemudian ketika sholat nggak perlu dijabarkan panjang-panjang itu. Penjabaran itu sebenarnya untuk menyadarkan kita, untuk memahami, untuk menjiwai. Nah, cukup yang didatangkan adalah kata kuncinya saja. Kata kuncinya Oh hadirkan gitu. di dalam hati, adapun penjabarannya sudah ini. Seperti beginilah, kalau kita itu punya kenangan sama orang, ya, kita punya kenangan sama orang, ada satu kata kata kunci dengan orang, gitu. Ya, mungkin sudah lama teman sekolah kita dulu, ada satu atau dua kata yang menjadi kenangan banget sama kita. Kita kemudian ketemu dengan dia, ucapkan kata itu, gimana ekspresi kita? Gimana ekspresi kita? Oh, luar biasa, ya, luar biasa gitu. Tapi kalau kita ngucapin kata itu dengan orang yang nggak paham, ngucapin kata itu dengan orang yang tidak paham, ekspresinya gimana? Ya dia biasa-biasa aja, nggak paham apa yang maksudnya apa kata itu, gitu ya. Itu. Nah, makanya perlu apa? Membuat kesan terhadap bacaan-bacaan sholat. Ya, kenapa kok kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim? Buat kesan betapa Allah itu sangat baik sama kita. Allah yang memberikan makan, memberikan minum, Allah yang memberikan nafas, Allah yang memberikan penglihatan, Allah memberikan pendengaran. Itu kan kesan yang luar biasa. Coba di dunia ini Bapak Ibu yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, manusia ya sebagai perantara. Siapa? Ya Bapak Ibu kita, orang tua kita kan, suami kita, atau istri kita, atau siapalah orang yang sangat berjasa kepada kita, ya. Kira-kira kita dengan dia gimana perasaannya? Kan senang kan? Kalau udah lama nggak ketemu, kita senang ngobrol dengan dia gitu. Nah, kepada Allah, Allah itu memberikan lebih daripada itu semuanya. Orang tua kita nggak bisa ngasih nafas kepada kita. Orang tua kita nggak bisa ngasih penglihatan, pendengaran. Tapi Allah memberikan semuanya kepada kita. Itu.
Ya. Jadi yang dihadirkan kata kuncinya saja. Adapun penjabaran itu untuk memasang memori-memori itu, memasang kesan itu agar lebih mendalam, menjiwai, begitu. Jelas, Bu? Jadi itu pas saat ini, pas saat misalnya jeda antara Bismillahirrohmanirrohim, kemudian kan ke ayat selanjutnya. Jadi Hmm. di situ kita eh, baca, bukan baca ya, aplikasikan tanda kata kuncinya itu. Iya, ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sambil menghadirkan Oh, bahasa Indonesianya hadir, kata kuncinya juga hadir, ya. Kalau penjabarannya mungkin terlalu luas, maka cukup kata kuncinya saja. Ya, nggak selesai nanti sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bu. iya ya. Mm-mm. Coba, Mudah-mudahan. Terima kasih. coba Ibu kayak gini. Saya bikin pendekatan lagi ya. Ibu ketika apa namanya menyanyikan apa ya lagu Indonesia Raya, itu perasaannya gimana? Biasa aja atau kadang ada apa menangis, menjiwai gitu? Ya, gimana Bu? Ya, Di- kadang kita Ya, Hah? mencoba memahami aja ya. Memahami aja ya. Mencoba memaknai lah ya. Kalau Mm-mm. kalau saya itu kadang bisa menangis kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu. Kenapa? Karena betul-betul Kata-katanya, menjiwai. Ah, kata-kata kata-katanya ya. kata-katanya itu sangat dalam ya. Iya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana, apalagi saya dulu waktu di Mesir ya, saya sudah lama nggak pulang, 6 tahun saya nggak pulang. Itu kalau acara-acara tertentu kedutaan biasanya itu kan Iya, membat, pasti menyanyikan lagu Indonesia. Itu nangis, hari Masya Allah. ulang kemerdekaan ya, Berustad ya. Iya, itu Iya, menangis. iya. Masya Allah, bergetar Pasti itu. lah jauh dari kampung Iya, ibu apalagi itu. pertiwi. Makanya, Mm-mm. makanya perlu ditanamkan perasaan-perasaan seperti itu. Ya, dipahami apa yang kita baca dan dijiwai gitu. Jadi layak, sangat layak dijiwai dan harus harus dijiwai. Kita ngomong seperti itu kok biasa aja, itu kan di mana perasaan kita gitu. Kita dikasih orang berarti ini Ustaz, macem-macem, ya, tapi biasa saja ekspresinya, itu kan kurang bersyukur jadinya. Ya, Ustaz, maaf. ya, Jadi yang Ustaz uraikan itu kan ada yang panjang gitu. Berarti boleh diringkas sama kita sendiri. eh, Maksudnya, bukan sama kita sendiri. lebih, Ringkasannya ini udah ada kata kuncinya ini. Kata kunci oh ya. itu aja. Iya, kata Enggak, yang kuncinya. uraian panjangnya itu Itu untuk penjabaran. untuk ini Mm. penjabarannya ya. Jadi Iya, nggak terlalu panjang itu gitu. iya. Tapi Jadi ringkasannya ini, kata kuncinya ini. Kata kuncinya aja ya. Mm-mm. mm, Itu. Kalau mau penjabaran. ngeringkas-ringkas sendiri repot-repot lagi. Iya. Tuh ya, ada lagi? Nah, iya. Kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Diumnya.